Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih membahas mengenai aturan teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan. Yang sebelumnya kita membahas mengenai toleransi, yaitu toleransi linear dan Swooyan. Kemudian dilanjutkan dengan toleransi geometri. Nah, sekarang ini kita akan membahas mengenai nilai kekasaran dan tanda pengerjaan. Nilai kekasaran dan tanda pengerjaan. Nah, silakan perhatikan gambar komponen berikut. Ini adalah salah satu komponen dari engine, yaitu connecting rod. Nah, kalian cermati permukaan yang ada di sini dan juga bagian luarnya. Masing-masing permukaan ini, bagian dalam dan bagian luar, ini proses pengerjaannya berbeda. Yang berikutnya, ini salah satu komponen juga dari engine. Silahkan dicermati bagian permukaannya. Begitu juga dengan ini. Bagian permukaan ini yang kelihatan mengkilat, ini mempunyai tingkat kekasaran yang berbeda. Nah, seperti ini adalah crankshaft. Bagian permukaan sebelah ini dan bagian ini jelas-jelas berbeda. Kenapa? Karena tentu saja di dalam proses pengerjaannya itu tidak bisa dibuat sama karena mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, bagaimanakah cara memberikan tanda pengerjaan pada suatu gambar kerja? Nah, ini yang akan kita bahas. Pengertian kekasaran permukaan. Kekasaran permukaan dari bagian-bagian mesin dan juga bekas pengerjaannya merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin mutu bagian-bagian seperti misalnya suwean atau ketahanan maupun tampak dari bagian-bagian. Nah, penunjukan konfigurasi permukaan yang mencakup kekasaran permukaan arah bekas pekerjaan diperlukan untuk menjamin dari tujuan-tujuan tersebut. Nah, berikutnya yaitu penyimpangan rata-rata aritmatik dan garis-garis rata profil atau disebut RA. Jadi, suatu penampang permukaan benda kerja, kalau misalkan kita lihat dengan menggunakan roughness aritmatik, secara mikrogeometri akan terlihat seperti ini. Bagian satu ini adalah permukaan geometris ideal, yang kedua ini adalah permukaan efektif, yang ketiga ini adalah permukaan geometris, sedangkan yang keempat ini adalah profil efektif. Nah, dari hasil dilihat dengan menggunakan roughness aritmatik, tentu saja ini permukaannya tidak rata. Sehingga untuk menghitungnya kita melihat masing-masing puncak ini dihitung dengan rumus seperti ini, yaitu kekasaran rata-rata sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3. Misalkan permukaannya sampai Y8 ya dibagi 8. Nah, sedangkan penyimpangan rata-rata aritmatik sendiri itu adalah harga rata-rata dari ordinat-ordinat profil efektif, garis bentuk atau kontur dari potongan permukaan efektif garis rata-ratanya. Nah, sedangkan harga kekasaran rata-rata yaitu nilai atau harga kekasaran permukaan yang diambil rata-rata berdasarkan panjang sampel. Panjang sampel ini apa? Yaitu ukuran yang ditentukan sebagai sampel yang harus digunakan pada waktu pengukuran kekasaran permukaan dilakukan. Nilai kekasaran dan tingkat kekasaran menurut ISO. Definisi dari kekasaran permukaan adalah hasil proses pengerjaan benda kerja dengan menggunakan mesin atau tangan agar memudahkan pembacaan gambar, nilai atau kekasaran permukaan dengan menggunakan tanda berupa simbol atau angka. Nah, harga kekasaran ini dengan simbol N, sedangkan tingkat kekasaran dengan simbol angka yaitu 1 sampai 12. Harga kekasaran RA dalam satuan RA itu adalah 1 mikrometer sama dengan 0,001 mm. Nah, ini adalah tabel tingkat kekasaran permukaan.
Di sebelah kiri ini adalah kekasaran permukaan atau RA dalam ukuran mikrometer. Sehingga kalau misalkan kekasaran rata-rata yang dicapai adalah 50, maka tingkat kekasarannya N12. Nah, ini berdasarkan panjang sampel yang diukur adalah 8 mm. Nah, kategorinya apa? Kategorinya adalah kasar. Bagaimanakah sifat permukaannya? Tanda dikerjakan dengan alat khusus dan teliti, tetapi cukup menghilangkan bagian-bagian bekas tonjolan cetakan atau dalam arti ukurannya kurang teliti. Nah, sekali lagi bahwa kategori kasar itu adalah mulai dari N10 sampai dengan N12. Nah, untuk bagian-bagian tonjolan cetakan, nah seperti ini. Bisa dilihat permukaan bagian ini adalah kasar, artinya tidak dikerjakan hasil dari pengecoran. Nah, jadi seperti kita lihat bahwa tingkat kekasaran itu dimulai dari N1 sampai dengan N12. Nah, N12 ini kekasaran rata-ratanya adalah 50. N11 kekasarannya 25. Kekasaran N4 itu adalah 0,2 mikrometer. Nah, kategorinya untuk N10 dan N12, N10 sampai dengan N12 itu adalah kasar. Sedangkan sedang N9 dan N8. Kategori halus itu adalah N7 sampai dengan N5. Sedangkan halus sekali adalah N4 sampai dengan N1. Nah, masing-masing kategori ini itu ditentukan panjang sampelnya. Jadi contohnya kalau misalkan N7 berarti panjang sampel yang nantinya dikategorikan sedang itu adalah 0,8. Sifat-sifat permukaannya, kalau misalkan halus berarti bidang permukaan tampak halus tanpa bekas atau alur pengerjaan. Untuk ukuran yang ditoleransi dan pengerjaan cukup hati-hati atau teliti. Sedangkan yang halus sekali, bidang pengerjaan halus, alur pekerjaan tidak tampak, dan pengerjaan ini untuk bidang-bidang ukuran yang ditoleransi khusus dan dipoles. Saya lanjutkan. Nah, bagaimanakah cara memilih nilai kekasaran permukaan? Tentu saja ditentukan menurut fungsinya. Sedangkan untuk mencapainya bergantung pada kemampuan proses pengerjaan manual atau permesinan di tempat produksi. Nah, ini adalah tabel nilai kekasaran dan pengerjaan sesuai dengan proses pengerjaannya. Dan nantinya pada saat kalian nanti PKL ataupun bekerja, pasti akan menemukan tabel-tabel seperti ini. Jadi di sini ada cara pengerjaan, misalkan turning itu adalah bubut kasar, superfine turning itu adalah bubut halus. Nah, di sini sudah ada kategori pengerjaannya. Jadi untuk bubut kasar, nah ini tingkat kekasaran rata-ratanya itu adalah N12 sampai dengan N9. Sedangkan untuk sedang itu N9 sampai dengan N7. Sedangkan untuk halus N7 sampai dengan N6. Kekasaran dibedakan menjadi 3 sekali lagi, yaitu kasar, normal, dan halus. Kasar berarti nilai kekasaran permukaan yang dicapai dengan pengerjaan kasar. Sedangkan normal yaitu nilai kekasaran permukaan yang dicapai dengan pengerjaan normal atau sedang. Sedangkan halus nilai kekasaran permukaan yang dicapai dengan pengerjaan khusus atau halus. Berikutnya tentang penunjukan nilai kekasaran dan arah bekas pengerjaan. Nah, simbol dasar penunjukan. Tujuan simbol adalah agar kita bisa dengan mudah memilih alat atau mesin untuk mendapatkan kekasaran permukaan yang dikehendaki sesuai dengan fungsi permukaan. Nah, simbol dasar ini terdiri dari 2 garis membentuk sudut 60 derajat dengan garis tidak sama panjang.
garis kiri 3 mm dan garis kanan 2 kali dari garis kiri dengan ketebalan 0,3. Jadi simbolnya seperti ini. Jadi tanda centang, sisi kiri 3 mili misalkan, berarti sebelah kanannya adalah 2 kalinya. Ini adalah simbol dasar. Ini simbol dasar, ada tanda garis di atasnya, dan simbol dasar terdapat lingkaran di dalamnya. Masing-masing ini mempunyai arti yang berbeda. Nah, sekarang simbol dasar dengan tambahan nilai kekasaran dan perintah pengerjaan. A ini nanti digunakan untuk menuliskan tingkat kekasaran N1 sampai dengan N12 atau nilai kekasaran RA. Sedangkan B ini adalah cara pengerjaan, produksi atau pelapisan. Sedangkan C ini digunakan untuk menuliskan panjang sampel. D ini arah bekas pengerjaan, sedangkan bagian E itu adalah kelebihan ukuran yang dikehendaki. Sedangkan ada tambahan F, ini seandainya terdapat nilai kekasaran lain yang diperlukan. Nah, sekarang simbol dasar. Kita lihat simbolnya seperti ini, berarti artinya nilai kekasaran A yang harus dicapai dengan proses apa saja. Kalau simbol dasar ada garis di atasnya ini berarti nilai kekasaran A yang harus dicapai oleh proses mesin. Sedangkan tanda lingkaran di dalam simbol dasar berarti nilai kekasaran A yang harus sudah tercapai tanpa membuang bahkan atau pengerjaan lebih lanjut. Jadi tidak ada proses pengerjaan lebih lanjut, misalkan hasil dari pengecoran. Nah, berikutnya ini adalah ada di sini A1 dan A2, berarti artinya nilai kekasaran yang harus dicapai dengan batasan tertentu. Kalau misalkan di sini terdapat keterangan di bagian atasnya, berarti permukaan harus dikerjakan dengan mesin tertentu, misalkan mesin freeze. Sedangkan di bagian ini ada 0,3, berarti kelebihan ukuran yang harus diberikan pada permukaan, misalkan dilebihi 0,3 mm. Berikutnya, arah bekas pengerjaan tekstur yang diinginkan. Nah, ini adalah simbol dasar. Di sebelah kanannya terdapat tanda tegak lurus. Nah, ini adalah arah bekas pengerjaan yang diminta adalah tegak lurus. Sedangkan bawahnya ini 2,5 adalah panjang sampel yang seperti pada tabel. Nah, kita lanjutkan. Sekarang mengenai simbol arah bekas pengerjaan. Jadi pada saat kita mengerjakan benda kerja, pasti ada bekas pengerjaannya. Kalau misalkan bekas pengerjaan sejajar, misalkan hasil dari surface grinding, nah ini tandanya sama dengan. Tegak lurus dengan bidang proyeksi, ini bisa juga misalkan hasil proses pengerjaan dengan menggunakan mesin scrap. Nah, sedangkan untuk diagonal menyilang terhadap bidang proyeksi, misalkan hasil kikir crossing. Berikutnya M. Arah bekas pengerjaannya saling membelit ke segala arah. Nah, ini biasanya hasil proses pengerjaan menggunakan end mill. Kalau melingkar terhadap titik pusat permukaan, ya hasil dari salah satunya adalah proses pembubutan atau juga proses penyayatan dengan menggunakan mesin CNC. Kemudian radial terhadap permukaan ini bisa menggunakan face mill pada proses pengerjaan pengefrisan. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh penunjukan tanda pengerjaan yang nantinya bisa kalian baca dan dipelajari karena nanti akan saya berikan juga file PDF-nya. Nah, sekarang yang terpenting adalah penunjukan tanda pengerjaan pada gambar kerja. Nah, cara-cara meletakkan tanda pengerjaan antara lain 1, tanda pengerjaan langsung diletakkan pada garis benda atau garis bantu penunjukan ukuran searah dengan pengerjaan benda kerjanya. Itu yang utama yaitu searah dengan pengerjaan benda kerjanya.
Yang kedua, tanda pengerjaan tidak boleh diletakkan pada garis putus-putus. Yang ketiga, gambar diproyeksikan, maka tanda pengerjaannya cukup dicantumkan sekali saja. Bidang simetri atau datar harus diberikan tanda pengerjaan. Dan yang terakhir, dari beberapa lubang yang sama, misalkan lubang baut, maka harus diberikan tanda pengerjaan pada satu lubang saja. Nah, ini adalah salah satu contoh cara menempatkan tanda pengerjaan. Jadi kalau prosesnya pengerjaannya di sebelah sini, berarti tanda pengerjaannya ini. Nah, perhatikan arahnya. Kalau dua bidang bisa diberikan penunjukan seperti ini. Boleh menggunakan tanda panah. Seperti ini juga boleh. Harus bisa menempel dengan garis bantu ukur. Nah, seperti ini. Tetapi tidak semua bidang harus diberikan tanda pengerjaan. Jadi, hanya diberikan tanda pengerjaan pada hal-hal khusus saja. Nah, ini contohnya. Jadi, kita baca lagi arti dari simbol-simbol yang ada pada gambar ini. Yang pertama, ini 1, berarti menunjukkan nomor bagian 1. Lalu, bisa dilihat di sini N7, berarti semua proses pengerjaan pada arbor ini, berarti proses pengerjaan arbor semua ini, tingkat kekasaran yang harus dicapai adalah N7. Akan tetapi ada beberapa bagian khusus yang tingkat kekasarannya N5. Bagian mana saja? Bagian ini, dan bagian ini. Kenapa? Karena berhubungan dengan pasangannya, atau di sini nanti ada bagian yang terpasang pada lubang arbor, sehingga permukaannya harus halus. Salah satunya yaitu pada bagian diameter 16, ciri-cirinya di sini terdapat toleransi suaian. Begitu juga untuk nomor bagian 2 ini, N7 berarti tingkat kekasaran yang dicapai untuk semua permukaan nomor bagian 2 ini adalah N7, akan tapi ada bagian khusus tingkat kekasarannya N5, yaitu pada bagian ini. Ini adalah rugotes, yaitu alat yang digunakan sebagai pembanding tingkat kekasaran dari suatu permukaan. Nah, salah satu contohnya misalkan ini adalah benda kerja. Nah, berapakah tingkat kekasarannya? Kita bisa membandingkan dengan alat ini. Jadi bisa kita lihat, ini adalah untuk proses pengerjaan bubut atau turning. Ini vertical milling, ini horizontal milling, grinding, dan flat lapping reaming atau proses peremeran. Nah, misalkan kita lihat dari benda kerja seperti ini adalah hasil pengerjaan dari proses pembubutan. Lalu bagaimana cara membandingkannya? Kita dengan menggoreskan seperti ini. Jadi kita lihat permukaannya, kemudian kita bandingkan dengan alat atau rugotes ini. Nah, sebelah kanan sendiri ini adalah untuk pengerjaan bubut atau turning. Nah, ini sama dengan bagian ini. Jadi proses pembandingannya yaitu melalui perabaan. Dan kalau kita lihat di sini untuk kekasaran RA-nya adalah 0,4, yaitu pada bagian atasnya. Nah, untuk bagian sebelah kiri ini juga ditunjukkan tingkat kekasaran mulai dari N2, N3, N4, N5, N6, N7. Lalu di bagian sebelah kanannya ini N5, N6, N7, N8, N9 sampai dengan N10. Jadi maksudnya apa? Maksudnya pada bagian ini yang bisa dicapai pada proses pengerjaan horizontal milling, vertical milling, dan turning itu mulai dari N5 sama dengan N10. Akan tetapi untuk proses grinding yang bisa dicapai yaitu
dari N2, N3, N4, N5, N6, dan N7. Pada intinya, semakin besar atau semakin tinggi dari angka yang ditunjukkan pada tingkat kekasaran, berarti permukaannya menjadi lebih kasar. Demikian tadi pembahasan mengenai nilai kekasaran dan tanda pengerjaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.